Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kuliah perdana mata kuliah apa tadi? Teknik struktur bangunan. Teknologi struktur bangunan. Yang dipegang oleh Bapak Roni Ardiansyah, dan sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan sedikit biodata dari beliau. Bapak Roni Ardiansyah itu lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 Juni tahun 1963 dan menyelesaikan S1-nya di Teknik Sipil Universitas. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Manajemen Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2005. Aktivitas beliau selama ini selain mengajar, ada beberapa kegiatan yang diikuti beliau masih di bidang yang sama, yaitu di dunia konstruksi. Beliau mengajar sejak tahun 97 ya, kalau nggak salah itu saya pernah ngambil mata kuliah analisis struktur 2 dengan beliau, berarti sekitar tahun 97 ya Pak ya, sampai dengan sekarang. Jadi udah 20 tahun lebih. Kemudian di luar dari kampus, beliau juga aktif di organisasi asosiasi profesi seperti HAKI, itu Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, dan beliau juga itu memperoleh predikat insinyur profesional utama. Dan asosiasi lainnya itu seperti HATI, Himpunan Ahli Konstruksi Ahli Tanah ya, itu kemudian ada Intakindo. Di samping itu beliau juga aktif dalam menulis, khususnya di bidang konstruksi, di media cetak, ada juga di koran, kemudian di internet, dan ada beberapa buku yang sudah terbit, itu ada ISBN-nya, ada beberapa buku. Jadi sekilas itu dari riwayat Bapak Roni Ardiansyah. Untuk selanjutnya kita silakan langsung ke Bapak Roni Ardiansyah untuk menyampaikan materi kuliah hari ini. Untuk Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi sebelum kita mulai kuliah, ya ini selamat ketemu nih untuk pertama sekalinya dalam mata kuliah teknologi struktur. Jadi sebelum mulai, tadi Bu Lia membacakan sedikit ya biodata saya. Mungkin mahasiswa yang ikut kuliah hari ini juga sedikit ya saya sampaikan secara singkat aja Bu Lia, maaf kalau tidak saya sampaikan semua ya. Di sini ada asisten ya, Bu Lia, Bu Jurika ya, berdua. Karena ya kenapa ya kalau orang bertanya kok asistennya banyak, bukan karena mata kuliah juga banyak, juga ada kerja praktek ya. Jadi Bu Lia dan Bu Jurika ya, kalau Bu Lia udah sangat lama, kalau Bu Ririn lama juga walaupun tidak sangat lama ya. Jadi Bu Lia juga alumni S1 UIR, jadi staf pengajar sudah pernah ya, dan menjadi asisten analisis struktur 3 ya, itu sudah sepengetahuan saya sudah belasan tahun lah kali ya.
Terus yang saya sampaikan singkat aja, nanti kalau ingin tahu lebih lanjut, nanti ada jam setelah saya presentasi kan ada diskusinya, boleh tanya langsung sama Bu Lianya. Bu Jurika juga, ya, alumni S1 dari UNAN, ya. Jadi secara singkat aja, sekarang sedang menempuh S2 struktur tingkat akhir di UNRI. Ya, singkat aja supaya kita bisa lanjutkan ke presentasi kita. Ya walaupun 4 orang, cuma kurang apa nih? Kurang semangat saya jadinya karena hanya 4 orang. Ya. Oke, slide-nya udah tampil ya? Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Nah, udah tampil nanti. Sudah, Pak. Ya tolong diberitahu. Ada karena saya udah bicara sendiri sekian lama, katanya slide-nya nggak tampil gitu. Ya. Jadi mata kuliah tadi sudah saya sampaikan, teknologi struktur bangunan, ya. Jadi ada 2 kata sini, teknologinya ada, strukturnya ada. Saya udah coba ya, karena tidak ada silabus dari prodi, saya udah coba mencari beberapa data-data, bahan kuliah. Tentu saya tidak akan terlepas dari teknologinya dengan struktur. Jadi di teknologi ada pemakaian beberapa teknologi, mungkin akan disampaikan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Ya, mungkin kita gunakan teknologi pemancangan atau teknologi pengujian daya dukung dan lain-lainnya, tapi nggak lepas dari struktur. Kalau struktur, saya akan mengambil falsafah daripada strukturnya. Ya, soalnya kalau analisis struktur kita sudah mempelajari di analisis struktur, ya, udah 1 sampai 5. Ya, kemudian struktur beton, struktur baja udah sangat banyak sekali. Jadi mungkin saya akan mengambil fragmen-fragmen yang selama ini mungkin tidak serta merta ya disampaikan di mata kuliah yang ada atau di mata kuliah pokok yang ada, dan kita akan mengambil hal-hal yang unik ya. Terus untuk teknologi struktur ini dosennya ada 2 ya. Saya dari sekarang ngajar sampai UTS ya, kemudian Pak Ahmadi ya dari UTS sampai UAS nanti ya. Nah, adapun ya bahan-bahan yang tadi saya mau sampaikan ya, saya sudah secara garis besarnya sudah kita sampaikan. Mungkin yang hari ini ya, tentu saya akan mulai dengan pengantar teknologi konstruksi. Jadi teknologi struktur, teknologi konstruksi, kita ambil pengantarnya. Kemudian bahagian kedua, kita akan mengenal cantilever atau overhang ya. Ini bukan hanya atau ya, dan overhang. Nanti kita lihat apakah cantilever itu sama dengan overhang atau berbeda. Ya, nanti kita akan lihat ya. Dan di gambar slide yang saya tampilkan, ini kan teknologi pengecoran betonnya ya. Ini nampak sini ya, cantilever di sebelah bawah. Kiri bawah ada gambar yang cantilevernya, gedung cantilever sepanjang ini. Ya, nanti kita akan melihat sesuatu yang unik, maka itu saya sengaja mengambil sesuatu yang unik, luar biasa, dan menarik di teknik sipil. Sebenarnya ilmu teknik sipil ini sangat-sangat menarik gitu. Ya. Nah, ini silabus yang saya susun. Mungkin sudah ada tambahan-tambahan kemarin. Ini dari awal saya susun ya, nanti di kontrak kuliah itu kelihatannya sudah ada tambahan. Nomor 1 yang hari ini yang akan saya sampaikan, perkembangan dan fungsi teknologi. Jadi diharapkan ya selesai kuliah hari ini mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan teknologi struktur serta sifat-sifat bahan konstruksi dan mengenal teknologi struktur, cantilever, dan overhang. Nah, ini ada tambahan yang saya beri dengan warna merah ya. Nanti mungkin setiap kuliah kalau ada tambahan, saya tambah dengan tulisan merah itu. Nah, itu untuk hari ini ya. Dan
apa mau disampaikan, harapannya seperti apa, sudah ada. Yang item kedua, mengenal teknologi PDA test, ya, kemudian peranan sebagai quality control, struktur tiang tunggal. Kemudian yang ketiga, mengenal teknologi PIT, ya, dan peranannya sebagai quality control struktur tiang tunggal. Nah, di sini juga diharapkan bahwa mahasiswa mampu memahami atau mengeksperimenkan di lapangan dan menganalisis dan mengartikan hasil uji PDA dan PIT. Yang keempat, mengenal permasalahan struktur, kolom betul-betulang, teknologi pelaksanaan penulangan kolom SRPMK. Ya, memang yang suatu keberangkatan yang khusus, ya, itu dikenal mulai dari SNI, kalau nggak salah SNI 2002 sampai sekarang SNI 2847-2019 itu SRPMK, Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus itu. Kemudian yang kelima, mengenal teknologi perencanaan beberapa pondasi khusus, ya, nanti ya kita akan cari topik-topik yang khusus, ya, walaupun masih ada yang lainnya. Nah, jadi kita fokus ke yang pertama untuk kuliah hari ini. Ya. Jadi sesuai dengan tema, ya, yang akan diberikan, kita mulai dari awal dulu, teknologi konstruksi, ya, teknologi kita mulai dari perkembangannya, ya, perkembangan dan fungsinya, jenis-jenis proyek konstruksi, mulai dari rumah, gedung, bangunan teknik sipil, dan bangunan industri. Dari awal sekali, nampak di foto sebelah kiri atas itu ada gua. Jadi pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu, ya. Adapun material-material ini, ya, mereka gunakan ya sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Jadi ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ya. Pada akhirnya manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan, hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Jadi misalnya dahulu sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumah, ya, sebagai bahan dindingnya. Tembok dianggap lebih kukuh atau lebih kokoh dan lebih kuat. Saat ini telah banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita melihat saat ini, ya, memang teknologi bahan itu sudah sangat berkembang. Ya, kalau kita lihat di kota-kota besar, ya udah mungkin sudah banyak menggunakan seperti panel-panel komposit, ACP, ya, dan sudah digunakan dan sudah mulai pula ditinggalkan. Ya, ini nampak pada awalnya kan dari bambu dan kayu seperti gambar di sebelah kanan, ya, yang tengah, kemudian yang paling kanan itu dari bambu, yang di tengah dari kayu. Nah, ini pada awalnya ada 9 struktur. Jadi kita karena orang teknik sipil mungkin arahnya ke struktur, ya, suatu bangunan tertua di dunia menjadi rumah manusia purba. Jadi di sini saya ada kutip 2, ya. Yang pertama nampak di sini, kuil megalitik Malta. Jadi ini kembali ke 3.500 hingga 2.500 sebelum Masehi. Kuil megalitik Malta adalah beberapa struktur tertua di dunia. Seperti namanya, mereka adalah kelompok kuil batu yang lebih tua dari Stonehenge, ya, dan piramida Mesir. Ya, kita bayangkanlah, lebih tua daripada piramid di Mesir.
Dia nampak gambarnya di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Dipelihara dengan sangat baik. Mereka ditemukan kembali dan dikembalikan pada abad ke-19 oleh arkeolog Eropa dan asli Maltese. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang siapa yang membangunnya, bukti dari dalam kuil berupa sisa-sisa pengorbanan ternak menunjukkan bahwa petani lokal membangun struktur berbatu. Ya, ada beberapa kuil yang tersebar di sekitar, banyak yang muncul di daftar warisan dunia UNESCO. Namun yang paling penting dari semua itu adalah kompleks dua kuil. Ya, kita lihat berikutnya yang nomor 2, ya, The Knap of Howard. Ya, jadi bangunan ini terletak di Pulau Papawestre di Skotlandia dan merupakan rumah bagi farmstead Neolitik yang berasal dari 3.500 sebelum Masehi. Terdiri atas dua bangunan persegi panjang berdinding bundar, tebal dengan pintu yang sangat rendah. Tanah pertanian ini diyakini sebagai rumah batu yang diawetkan tertua di Eropa Utara. Nah, sebenarnya saya tampilkan hal-hal seperti ini. Ya, kita kuliah di teknik sipil. Kita kalau membandingkan perguruan tinggi yang terkemuka, mungkin ada sedikit ya kekurangan wawasan-wawasan. Maka itu di mata kuliah ini kita banyak cerita masalah wawasan. Jadi bukan kita menjadi seorang engineer teknik sipil hanya taunya analisis ya. Kita sangat membutuhkan wawasan ya sebagai modal dasar seorang engineer teknik sipil. Nah, di sini saya sudah sajikan 2, maka itu timbullah sini PR1 ya, PR1, cari yang 7 lagi ya, struktur tertua lainnya. Tuangkan dalam laporan singkat pakai tulisan tangan. Jadi yang fotonya ambil dari Google silakan. Kemudian laporannya dengan tulisan tangan yang rapi ya. Karena ketika kita menulis ya kita bisa membaca, memahami, ya bisa dipahami dengan baik lah itu. Jadi ini ada PR1, PR-nya nggak banyak nih, paling 2 aja nih ya, PR1. Ya, nanti dikumpulnya sebelum kuliah berikutnya atau paling lambat 7 hari ya, biasanya seperti itu ya. Nah, ya setelah teknologi berkembang, ya teknologi berkembang, kemudian menghasilkan banyak peralatan-peralatan teknologi struktur, tentu bangunan semakin maju. Jadi kalau kita lihat di sini, ya telah banyak alat-alat petukangan berteknologi canggih sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan konstruksi. Misalnya dahulu kegiatan percampuran semen dengan bahan lainnya hanya dapat mengandalkan usaha manusia. Tetapi kini kegiatan tersebut dapat dibantu dengan sebuah alat yang dinamakan molen. Sedangkan molen saja sekarang sudah ketinggalan. Nampak di kiri kanan atas ada truk mixer. Ya, jadi inilah perkembangan teknologi di bidang konstruksi yang sangat cepat. Ini saya garis bawahi ini, saya blok biru. Ya, alat ini menggunakan teknologi mesin sehingga dapat mencampur adonan semen sampai 50 kg. Nah, kalau sampai 50 kg itu kan 1 sak. Ini mungkin masih yang agak lama. Yang 2 sak pun ada, berarti 100 kg. Itu adalah molen konvensional di bawah. Nah, tapi kalau yang teknologi yang truk mixer itu, yang di kanan atas, wah ini yang besar nih. Sedangkan yang di Pekanbaru aja nggak begitu besar, itu bisa sampai 7 kubik, ya 7 meter kubik. Ya ini mungkin lebih nih, bisa 10 atau lebih. Ya. Nah kemudian, ya dengan adanya hal ini, tentunya dapat membantu manusia untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan.
dengan adanya kemajuan alat dan bahan konstruksi yang semakin baik, maka bentuk konstruksi yang ada saat ini pun menjadi semakin beragam, terutama di kota-kota besar. Tempat tinggal biasanya hanya memiliki 1 atau 2 lantai, tetapi berkat kemajuan teknologi konstruksi yang ada pada saat ini, tempat tinggal manusia dapat mencapai beberapa puluh lantai dengan bentuk yang beragam. Ya, seperti apartemen di Pekanbaru, kalau nggak salah itu 23 lantai ya, 23 lantai. Iya. Nah, jadi kita lihat ya, fungsi teknologi konstruksi ya bukan sekedar hunian aja. Ini sudah saya garis bawahi bahwa teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi seperti ini. Ini ada railway, jalan kereta api, jembatannya, ya, di mana teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal yang tadi. Kemudian tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Ya, nah, itu yang selain itu yang tadi dikatakan teknologi konstruksi yang memiliki fungsi yang mempermudah transportasi dan komunikasi. Ya, dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Kemudian jenis-jenis proyek konstruksi yang berkembang dewasa ini berupa wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang di atas, di bawah tanah, atau di air. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis. Ya, kita ambil 4 jenis di sini. Jenis pertama, prekonstruksi bangunan perumahan, permukiman, ya, residen, konstruksi atau properti di sini. Jadi proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Ya, mungkin langsung kita ke yang B. Yang B, konstruksi bangunan gedung. Jadi yang gedung-gedung itu kita sebut dengan building, ya, struktur building, konstruksi building. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil, ya, ini berupa proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Dan yang keempat, proyek konstruksi bangunan industri. Ya, jadi pada dasarnya dibagi 4 kelompok besar. Nah, tadi sekedar pengantar dari tempat tinggal, tempat hunian manusia yang paling kuno sampai dewasa ini. Nah, itu untuk pengantar yang tadi saya anggap sudah selesai. Kita masuk ke pengantar kedua. Ini mulai sedikit agak teknis. Jadi kalau tadi masih sangat umum sekali. Jadi kita udah mulai masuk ke masalah yang lebih teknis, yaitu cantilever. Saya kira kita sering ya di kuliah analisis struktur ada balok cantilever, kemudian overhang. Cantilever atau apakah sama, apakah berbeda, nanti kita melihat bangunan cantilever ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, videonya, ya, ada video sama-sama videonya. Pernahkah Anda merasa khawatir melewati bangunan-bangunan seperti ini? Bangunannya hanya ditopang satu sisi dan terlihat tidak kuat. Namun, jangan khawatir. Bangunan yang sepasang layang ini menggunakan struktur cantilever.
Cantilever merupakan struktur balok melayang yang hanya ditumpu oleh satu sisi saja. Lalu, apa yang melatar belakangi munculnya struktur cantilever? Dan apa yang menjadi kelebihan struktur cantilever dibandingkan model struktur lain? Ini adalah jembatan cantilever tertua di dunia. Ya, jembatan yang terletak di Provinsi Hunan, Tiongkok ini berusia 150 tahun dan masih beroperasi hingga sekarang. Jembatan ini menjadi contoh keajaiban arsitektur cantilever. Dengan dimensi jembatan yang cukup panjang, dia tidak membutuhkan bantuan kolom sedikit pun. Selain kuat, cantilever dipilih juga karena dapat mempercantik eksterior hunian. Hunian ini misalnya, menggunakan metode cantilever, area lantai pertama sengaja dibuat lebih ramping dari lantai kedua. Konsep terlacing tersebut menghasilkan visual hunian yang lebih slim dan space halaman yang lebih luas. Selain berfungsi sebagai atap datar, dia juga memaksimalkan luas ruangan yang ada di lantai 2. Metode cantilever juga banyak ditemukan di dalam desain furnitur. Tampilan yang unik membuat furnitur bergaya cantilever kini banyak diminati. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama-sama, kita tonton video berupa bangunan cantilever yang sangat-sangat unik. Ya, mungkin kalau kita nanti Anda sekalian itu lulusan menjadi engineer teknik sipil, dapat tentu sangat bangga ya, dapat mendesain bangunan-bangunan unik seperti ini. Dan tadi saya akan coba menjelaskan cantilever atau overhang. Ya, kita coba melihat perbedaannya. Ya, mungkin selama ini kita karena tidak ditekankan ke wawasan, tadi saya sampaikan kita lebih menekankan ke wawasan. Jadi kita anggap itu sepele, cantilever, overhang ya sama aja. Tetapi kita akan lihat kalau dia berbeda secara teknis apa bedanya, falsafahnya seperti apa, ya itu yang akan kita lihat, ya itu yang saya katakan kita akan memperluaslah wawasan kita. Jadi nampak nih bangunan yang cantilevernya begitu panjang. Pada umumnya kita sebut yang cantilever aja panjang. Nah, kalau yang namanya cantilever, ya mungkin kalau ini dari kita kutip suatu definisi, jadi definisinya juga banyak, sampai salah satu bahwa cantilever adalah elemen struktural yang kaku, seperti balok atau plat, yang ditancapkan pada salah satu ujungnya. Jadi ujung yang sebelah sini ditancapkan. Disambungkan ke bagian penyangga, biasanya vertikal, ya ini vertikal bisa berupa kolom atau apa, ya, yang menonjol. Sambungan ini juga tegak lurus terhadap vertikal seperti dinding misalnya. Jadi yang di sini tampak ini ada reaksinya di analisis struktur, kita sudah mempelajari, mungkin ini begitu kuliah pertama kita sudah langsung mempelajari ini. Dasar-dasarnya ada beban terpusat di mana ada bidang gaya lintangnya, ya set force diagram, bending moment diagram, nampak di sini yang beban terpusat. Kemudian sekali lagi saya yang struktur demikian namanya cantilever, bukan overhang. Kita lihat sini bangunan cantilever. Jadi ini strukturnya kita tidak tahu ya mereka desain seperti apa. Cuma
bisa jadi mereka desain seperti ini. Ini yang sebenarnya cantilever. Tentu kalau didesain seperti cantilever, dia butuh kolom yang besar karena seperti tadi ya, ini ada momen di titik jepit ini yang cukup besar, dan momen ini ya dia akan sama besar dengan momen yang bekerja di kolom ya. Ini ada momen cantilever, kemudian akan sama besar dengan momen yang di kolom, sehingga kolom itu perlu diantisipasi dengan suatu dimensi yang besar ya, tapi arahnya ke arah momen. Jadi dia ke arah sini, dia mesti lebar, ke arah momen mesti besar. Sehingga ini harusnya didesain ya, atau harus didesain dengan momen cantilever yang ada ya. Nampak di sini ilustrasinya ya, berupa demikian. Ini ada balok cantilever, ini ada kolom. Sehingga nanti momen ujung yang ada di titik ini, momen balok ya, maksimum balok itu sama dengan momen yang bekerja pada ujung kolom cantilever ya. Nah, bedanya apa dengan overhang ya? Overhang itu adalah berupa cantilever, ini berupa cantilever, tapi baloknya menerus. Kalau tadi cantilever murni atau cantilever, balok tidak menerus, ini menerus. Nampak di foto kiri bawah ini balok menerus nih, ya menerus. Sehingga di sini ada perletakan, di kolomnya ada perletakan, di ujung ada perletakan. Nah, untuk hal yang demikian, ya tentu kita akan mendesain suatu balok yang mengimbangi momen yang ada. Jadi momen yang terjadi pada titik C, yaitu saya katakan MCD akan sama besar dengan MCA. Dia akan sama besar MCA. Sehingga di kolom ini, ya di kolom ini terjadi momen tapi sudah kecil. Ya, sudah kecil dengan adanya balok, artinya kelebihan overhang akan memperkecil momen yang ada di kolom. Coba kita baca definisinya ya, bahwa overhang adalah balok yang salah satu atau kedua ujungnya bebas dan merupakan terusan dari tumbuhan atau perletakan. Kadang disebut juga kombinasi balok dan cantilever. Jadi overhang itu boleh dikatakan kombinasi balok dan cantilever. Kalau yang tadinya cantilever sekarang overhang. Kemudian dapat menghasilkan momen negatif pada tumpuan, tetapi struktur secara keseluruhan tetap struktur statis tertentu. Ya, nampak ini. Ya, kita lihat berikut ini. Overhang itu bisa ini ada satu sisi aja, bisa dua sisi. Ini pada umumnya di flyover nih kelihatan nih. Ya, flyover sering ada dua sisi. Ya, dua sisi. Nah, ini yang pada umumnya balok overhang. Kalau ada pengaruh balok yang menerus, ya balok menerus ke dalam sini, overhang. Tapi nanti kalau ini baloknya sangat kecil atau hanya plat saja, berarti dia murni berfungsi sebagai cantilever. Ya, jadi lebih ke sifat, ya perilaku dan susunan daripada strukturnya. Nah, kita lihat satu bangunan unik di sini. Ini bangunan cukup unik yang tadi, ya yang tadi kalau dia berfungsi sebagai cantilever, nampak dia butuh suatu kolom yang besar, ya cukup besar, sehingga murninya nampak di sini. Nampak ilustrasi di sebelah kanan bawah, ini ada kolom dan ada cantilevernya. Bidang momen yang terjadi, jadi kalau kita sudah selesai kuliah konstruk 1, walaupun tidak dapat dipastikan menghitung momennya berapa besar, tapi kita sudah harus mengetahui, itu kompetensi ya, kompetensi kita udah lulus, kita langsung bisa menggambarkan bidang momen. Jadi bidang momennya seperti ini, walaupun ya sekali lagi saya katakan besarnya belum kita ketahui. Jadi bidang momen yang cantilevernya cantilever ya, itu akan pindah ke kolom dengan besar momen maksimum yang sama, sehingga kolom ini ya harus didesain dengan momen yang cukup besar ya. Maka itu seperti ini.
kalau seandainya tidak cukup, ya dia harus ditambah dengan batang tekan di sini. Di sini ada batang tekannya, ditambah di sini, ya. Nah, ini untuk memperkecil, ya, momen yang terjadi pada balok dan kolom. Ya. Coba kita lihat ini, ya. Kalau kita lihat di sini, ini kalau overhang, ini balok diteruskan. Jadi di sini balok tadi diteruskan, sehingga seperti ini. Nah, ini kondisi seperti ini kita tidak butuh yang kolom yang begitu besar dan lebar ke arah momennya seperti ini. Ya, ilustrasinya nampak di sini. Ini ada kursi yang demikian, ya. Nah, dan ini skemanya di gambar sebelah kanan bawah. Jadi tidak butuh kolom terlalu besar karena ini ada momen, ya. Momen ini ke arah momen B ini bekerja ke 3 arah. Jadi momen B arah A yang kita sebut dengan MBA, MBC, kalau ini D, MBD. Berarti ini ada 3 momen. Sehingga momen di kolom sudah merupakan selisih MBA dengan MBC, tidak gitu besar. Nah, jika MBA sama dengan MBC, momen kolom bisa 0, ya, bisa jadi 0. Ya. Kalau beban P tadi kita kerjakan di ujung cantilever ini, kalau ditambah terus, kalau sangat besar, sehingga di sini timbul tarik. Kalau kita duduk di sini, ini naik ini, jungkit, sehingga di pondasinya butuh tarik di sini. Jadi bukan tekan lagi kalau ini sangat besar, sehingga di sini terjadi tarik di sini. Nah, jadi ilustrasi ini, yang dua ini saya kumpulkan di sini. Ini yang cantilever, ini momen sangat besar, ini sangat besar, sehingga untuk mendesain kolom yang lebar ke arah momen. Jadi kalau ke arah momen ini, ya ke arah depan dan belakang. Kalau overhang seperti ini kita desain, jadi boleh kita bisa mendesain dua-dua. Jadi kalau kita duga-duga bangunan ini, ya bisa dia desain cantilever, bisa dia desain seperti ini, overhang bidang momennya seperti ini. Jadi ada momen sudah begitu besar. Nah, tadi saya katakan kalau seandainya momen ini sudah seimbang, jadi ini menjadi sangat kecil yang untuk di kolom, ya, menjadi sangat kecil. Nah, ini juga satu lagi gambar struktur cantilever yang seperti ini. Ini kalau kita jadikan cantilever murni dengan bentang yang begitu besar, tentu ini kolomnya sangat lebar sekali. Jadi bisa juga seperti ini, ya, bisa seperti ini. Bisa juga ditambah dengan batang tarik. Ini batang tarik. Kalau batang tarik, ya kita jangan menggunakan struktur beton, karena beton itu lemah terhadap tarik. Kekuatan tariknya baru 10% dari kekuatan tekan. Jadi kalau batang tarik, kita harus gunakan struktur dari baja-baja, dari sling, baja profil, dan lain-lainnya. Nah, untuk PR yang kedua, ya saya minta ke mahasiswa untuk mencari 3 gedung, boleh jembatan cantilever, dan diberikan ilustrasinya. Ya, tuangkan dalam laporan singkat yang tadi digabung dengan PR yang pertama. Ya, jadi mungkin untuk kuliah perdana ini, ya kita udah cerita tentang wawasan mengenai perkembangan gedung sampai ke yang sudah spesifik struktur cantilever. Nah, saya rasa untuk kuliah kali ini cukup sekian dulu. Ya, mungkin kita akan masuk ke session tanya jawab dulu, ya, atau diskusi lah. Tadi kita hanya sekitar 4 orang. Apakah ada tambahan lagi? Kita sistem diskusi, ya. Dan waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Lia, ya. Ya, silakan Bu Lia. Terima kasih, Pak. Untuk sesi berikutnya ini kita adakan tanya jawab, maksudnya untuk penjelasan lebih lanjut atau ada yang perlu ditanyakan lebih detail lagi mungkin kepada beliau. Itu kami persilakan kita buka sesi tanya jawabnya langsung, ya. Atau sekedar bincang-bincang, karena ini kan baru wawasan, yang mungkin yang teknisnya yang kedua ya, cantilever itu. Ya, bincang-bincang, kuliah ini menarik atau tidak, gitu kan? Ya.
Siapa yang mau mulai dulu memberikan sedikit komentar? Komentar juga boleh, nggak usah bertanya. Komentar aja lah. Ya, Dwi kali itu, Dwi coba mulai itu. Ayo, Dwi, kalau kita cerita wawasan kita harus banyak bicara nih kelihatannya. Ya. Apa yang berkesan tadi? Ya, apa yang berkesan tadi? Tadi ada selain presentasi saya kan ada videonya, ya. Coba disampaikan. Ya. Yang berkesan strukturnya sendiri ya Pak, struktur cantilever nih menurut saya benar-benar menarik buat dipelajari karena bentar deh. Karena kalau dari apanya desainnya itu bagus gitu Pak. Jadi tapi apanya juga sulit ya Pak ya dari strukturnya sendiri itu Pak. Menantang ya. Jadi menantang kita sebagai orang teknik sipil ya untuk mendesain struktur-struktur yang unik ini ya. Mungkin tuh saudara Faris apa komentarnya? Baik Pak, kalau dari saya mungkin saya ingin bertanya Pak, untuk bagaimana gitu Pak caranya kita untuk mendesain cantilever dan apa ini tadi? Overhang. Overhang ini Pak, maksudnya begini Pak. Apakah kalau cantilever itu Pak ininya apa namanya? Strukturnya nggak monolit. Oke, mungkin saya dapat tanggap dulu ya. Dari pertanyaan saya kira-kira dulu tadi mungkin karena sinyal saya juga tidak dengar semua. Jadi saya ulang sampaikan di sini teknologi struktur di sini kita bedakan, kita bukan menganalisis. Jadi gini, kita nampak suatu building, suatu bangunan, kita sudah mengetahui adanya konsep desainnya seperti ini. Ya, mungkin dengan melihat bangunan tadi yang apa namanya cantilever, ini dia punya dua konsep, ya konsep sebagai cantilever atau apa namanya overhang tadi. Nah, sehingga kalau ada bangunan yang konsepnya salah, ya karena kita sudah mendalami teknologi struktur, kita bisa mengetahui, oh ini konsepnya tidak benar ini, yang batang tarik dia menggunakan beton itu salah itu, karena secara material kita mengetahui bahwa beton itu lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan. Jadi kita melihat suatu konsep struktur yang ada sebagai insinyur teknik sipil, ya kita sudah mengetahui ini konsep desainnya benar atau salah, atau efisien atau boros. Mungkin seperti itu. Kita lebih ke arah itu. Jadi ya itu yang saya katakan, kita harus punya pengetahuan teknologi struktur, kita harus punya wawasan yang cukup luas ya untuk memahami suatu struktur, memandang orang yang sudah ada, apalagi bangunan-bangunan unik yang ada ya. Mungkin itu saudara Faris ya, mungkin itu ya. Mungkin saudara ini lagi Hadid Rahman. Oh ya Pak, jadi kan setelah melihat presentasi tadi Pak, akhirnya kami dapat membedakan kan Pak, yang mana cantilever, yang mana hangover. Terus Pak, sekarang kan tuh saya tengok di YouTube, sekarang orang banyak buat bangunan tuh pakai kontainer gitu Pak. Nah, terus dari pakai kontainer itu kan kadang ada juga yang membuat desainnya seperti itu Pak. Itu kira-kira termasuk cantilever atau hangover gitu Pak. Karena kontainer itu kadang dibuatnya kayak gini gitu Pak. Dari desain-desain kontainer gitu Pak.
itu kira-kira termasuk hangover atau cantilever gitu Pak? Soalnya kan bebannya kan, udah Pak jelaskannya Pak, seperti itulah kira-kira Pak. Iya, iya, iya. Nah, iya mungkin tergantung kontainernya itu duduk di mana. Kalau keseluruhannya duduk di peletakan, ujung-ujung sudah ada peletakan ya tidak termasuk kedua-duanya. Mungkin kalau sebelah satu sisi dia duduk di peletakan, sisi yang lainnya tergantung, baru kita bisa sebutkan sebagai apa namanya overhang. Apakah murni dia terjepit? Kalau tidak terjepit, dia overhang itu menggunakan balok pengimbang. Jadi balok itu menerus fungsinya untuk pengimbang. Jadi kita setelah memahami filosofinya kita sudah tahu, oh rupanya ini masuk kategori apa gitu. Ya itu Hadid. Siapa lagi yang belum? Nur Fajura yang belum ya? Iya Pak, mungkin Zuram sama aja tanggapannya sama kawan-kawan yang lain Pak. Karena masih ini kan Pak. Wah, itu aja tanggapannya. Bukan masih, ini sudah mau tamat ini, sudah mau tamat. Jadi kita butuh wawasan-wawasan seperti itu supaya kita nggak kalah dengan alumni lainnya gitu ya. Ya. Oke, kalau itu satu putaran sudah. Mana tahu ada putaran kedua. Kalau putaran kedua kembali ke Dwi lagi ya. Dwi ada tambahan tuh putaran kedua. Cukup sih Pak dari saya Pak. Ya cukup ya. Ya. Yang lainnya juga sudah cukup. Mungkin untuk sekarang masih Ya. dulu. Cukup dulu. Oke lah. Ya, jadi itulah harapan saya. Coba kerjakan PR yang ada, ya PR yang ada itu. Sambil kalau ada tambahan yang lainnya, ya silakanlah disajikan seapa mungkin, menarik mungkin itu. Nanti sekali kita adakan presentase lah. Kalau mahasiswanya hanya sedikit, saya bisa adakan presentase ya untuk masing-masing gitu. Ya kita lihat nanti di kuliah berikutnya mahasiswanya apakah bertambah atau tidak. Kalau tidak begitu banyak, Bulia, mungkin kita adakan dari PR-PR itu dipresentasikan supaya menarik gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang lainnya mungkin saya tinggalin. Nanti Bulia akan terusin masalah kontrak kuliah dan lain-lainnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lanjutkan sedikit mengenai kontrak perkuliahan. Nanti formatnya draftnya bisa dilihat di Classroom atau WA ya? Apa? Kontrak kuliah lihat di mana? WA, nanti di-share di WA. Ada aturan main, ini memang tadi ada keterlambatan segala macam, kita toleransi 15 menit, baik itu masalah jaringan, apa segala macamnya, itu kita tetap mulai di paling lambat 15 menit setelah jam yang ditentukan. Kemudian bagian-bagian lainnya ini penilaian, itu ada tugas terstruktur, ada UTS, ada UAS, ada tugas bentar. Ini saya terbaca yang punya ini pula punya MacTech ini. Kriteria penilaian juga ada. Nanti kalian lihat. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan aja di grup boleh. Peraturan lainnya ini nanti kamera seperti menurut Fajura tadi banyak offline-nya, videonya ya kameranya mati. Ini kalau pas kita tatap muka online ini kameranya dihidupkan. Yang lain-lain juga penilaian nanti kalau sudah
keluar ada batasan waktu. Jadi nanti kalau sudah keluar baru komplain, sudah terlambat itu tidak bisa dikomplain lagi ya. Karena mengingat nilai kalau sudah masuk dan sudah tidak, tetap dikasih waktu toleransi untuk mengecek. Jadi pas nilai dikeluarkan itu jangan buru-buru ada yang pulang kampung atau nggak ada akses segala macam. Tolong itu dipantau. Jadi kalau ada yang miss di situ nilai kalian, silakan tanya langsung ke Bu Jurika boleh, ke saya boleh. Jadi nanti lebih kurang seminggu ya kalau nggak salah. Sebelum ditutup, batas waktu koreksi nilai, bukan koreksi apa ya, nanti masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah batas waktunya habis, kan tidak mungkin itu aja yang dilayanin. Itu aja yang harus jadi saya udah kasih gambaran masalah perhitungan nilai nanti ada, silakan lihat lagi di kontrak kuliahnya. Ini berapa kali segala macamnya ini dibaca aja di peraturan lainnya. Ini ada 4 kali secara online, kemudian masalah pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugas itu tadi yang barusan ada 2 PR itu kan paling lambat seminggu. Berarti paling lambat ya, berarti mulai besok pun kalau udah selesai silakan aja dikumpul. Secara online ya Bu Rin? Classroom juga? Oke, secara pengumpulan nanti bisa ditanyakan langsung ke Ibu Ririn atau Bu Julika ya, ada di WA. Terus untuk tugas besar ada ya Rin? Enggak? Oh enggak ada ya? Ah ya udah berarti tugas harian lagi ya. Kira-kira untuk yang mengenai aturan main ini ada yang mau ditanyakan? Biasanya kan permasalahannya nilai sudah keluar, kemudian sudah tidak bisa diubah lagi, habis deadline-nya, baru komplain. Nah, itu yang jadi permasalahan yang sering ditemui. Untuk itu, ini kita perjelas lagi di kontrak kuliah, batas waktu kita mengkoreksi atau ada kesalahan, itu kita sudah kasih space. Jadi, tidak ada kata, saya sudah upload, tapi masalah internet saya sudah ini tapi gini-gini, nah, itu nggak ada lagi alasan karena dikasih spare sekian hari untuk masalah keterlambatan itu. Silakan. Aman semua ya Bu? Aman ya? Ya. Mudah-mudahan aman sampai nilai keluar. Tapi kalau nilainya lulus semua nggak ada yang komplain biasanya gitu. Yang komplain itu nilainya kalau jelek. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.